Ini tuh pure horor kah? Mistis atau gimana sih, Mas? Krisis identitas sebenarnya. Film ini tentang krisis identitas. Gokil merinding aku. Syirik ini itu tuh ada upacara gunungan. Ya. Kalau dulu itu pakai pakaian-pakaian Jawa, perempuan konde-kondean, yang pokoknya itu semua pakai pakaian Jawa. Sekarang pakai hijab. Apakah judul Syirik ini dengan cerita Mas Hestu nggak ngerasa gambling gitu, Mas? Ini menjadi satu desa yang distopia. Oke. Tidak semua orang bisa hidup di apa? mana? Di desa itu dong. Oke. Sekarang Afil kalau udah ngeliat filmnya mau nggak hidup di sana? Ada kemarin beberapa temen atau orang atau di lingkunganku tuh bilang kalau oh ini budaya Jawa dianggap sesat. Pengalaman spiritualmu sampai mana? Aku dari tadi tuh ngobrol tentang film Syirik tuh merinding terus aku. Semagis itu rasanya gitu. Yo guys, welcome back to our YouTube channel Ganapati Studio bersama konten baru kita yang bernama Gaspil. Gaspil itu obrolan bersama Ganapati Studio, spill tipis-tipis about anything. Nah, hari ini special moment buat gua, episode perdana Gaspil. Kita bersama bersama idola gue. Idola gue namanya Mas Hestu Saputra, which is dia adalah penulis film Syirik, film yang akan tayang 19 Juni 2025 diproduksi Ganesha Film, disutradarai langsung oleh beliau, Mas Hestu Saputra. Apa kabar? Baik, assalamualaikum ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hestu sehat kan? Sehat alhamdulillah. Obrolan pertama yang gue pengen Mau bahas tahu apa nih? Bahas apa? tentang penulisan skenario ya Mas. Oh ya, kalau penulisan skenario sebelumnya mungkin kita bahas embrionya dulu. Oke. Gitu. Berarti akarnya nih Mas ya. Akarnya, lebih ke akarnya. Jadi kalau orang menyebut itu dasar cerita lah. Bahasa bakunya itu dasar cerita. Memang kalau Syirik ini pengalaman empiris yang terjadi ya. Oke. Gitu. Jadi yang itu berkembang sampai sekarang. Gitu. Dari filmnya nanti bisa dilihat tuh. Gitu. Jadi dari disiplin dari embrio sampai ke skenario, sampai praproduksi, sampai hasil jadinya kita khususnya saya itu tuh mencoba untuk taat pada konten, pada cerita. Artinya tidak berkembang terlalu luas menjadi interpretasi sendiri. Gitu. Walaupun memang di situ ada dramatisasi tertentu. Gitu, sebagai dramatisasi itu sebagai gaya simbol. Gitu, personifikasi terhadap karakter, terhadap ruang gitu, terhadap ceritanya sendiri. Tapi embrionya memang kayak apa ya, budaya, terus desanya, terus peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kemudian saya rekonstruksi ulang gitu. Dari kacamata saya tentunya ya gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini adalah gaya ekranisasi ya, dari bahan bentuk yang peristiwa di masyarakat kemudian menjadi sebuah skenario, kemudian menjadi sebuah film yang walaupun fiksi gitu, tapi dasar ceritanya semuanya ada. Dari tagline yang ada dan dari teman-teman cerita itu ada background based on true story-nya Mas? Betul, gitu. Ini bukan mitos atau bukan legenda dong? Termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya, karena mitos dan legenda itu kemudian turun-temurun itu dikomunikasikan kemudian menjadi budaya kan, gitu. Nah, ada Wulung Gantung misalkan, itu sebagai sebuah mitos sampai sekarang gitu kan, mitos yang dipercaya bahkan. Itu termasuk ada di dalam film kita gitu, karena itu salah satu unsur realitas yang aku angkat di salah satu desa nih. Dan desa itu sangat dekat dengan saya pribadi kan gitu kan. Itu dan ketika banyak ya misalkan kayak geografis, alam segala macam yang mirip tuh ada gitu. Tapi kemudian ini muncul jadi satu desa yang spesifik gitu. Dengan budayanya, dengan manusianya, dengan alamnya, dengan mitos-mitosnya, dengan urban legend-nya. Itu tuh desa ini kemudian muncul gitu. Muncul menjadi desa yang sangat karakter. Ini menjadi satu desa yang distopia. Gitu. In real ya, itu. Sekarang pun teman-teman kalau mau ngelihat itu tuh masih ada gitu.
desanya itu masih ada dan itu dari kecil, perubahannya nggak signifikan. Perubahan kan cuma tampak luar aja. Berarti di film nanti sama desa yang masih ada ini relate loh berarti? Relate gitu, karena itu tadi, perubahan itu terjadi karena ada misalkan, transformasi digital, gitu kan, akses-akses masuk. Terus, persinggungan dengan budaya-budaya di luar desa itu, kan gitu kan. Nah itu kemudian masuk, tapi cikal bakalnya yang paling solid itu mereka tidak berubah, gitu. Adat istiadat, terus upacara bersih dusun gitu, terus karakter manusianya seperti apa itu masih sama sebenarnya, gitu. Judulnya kan sangat berat ya, Mas, kalau versiku ya. Even itu general kan, karena berbicara perspektif, about keyakinan, atau enggak, masih jokes-jokes kecil di tongkrongan anak-anak, bahkan banyak yang nggak ngerti tentang arti syirik Syirik. ternyata. Tapi buatku yang memahami itu, apakah judul syirik ini dengan cerita Mas Hestu nggak ngerasa gambling gitu, Mas? Syirik itu gini, perubahan besar, persinggungan antara budaya dan masuknya agama sendiri, gitu di wilayah itu. Yang tadinya belum agama masuk? Tadinya kalau ngomongin agama, kalau di Jawa itu kepercayaan ya. Terus bertransformasi sampai sekarang itu kemudian yang paling banyak, yang mayoritas di kita kan adalah Islam. Gitu. Nah, syirik itu memang, dasarnya dari Islam sendiri gitu, yang kemudian mendominasi di wilayah itu. Sebenarnya itu makna syirik kemudian saya ambil dari situ. Kalau di filmnya, ada representasi karakter gitu. Bagaimana Islam itu masuk, kan itu. Iya. Di Nah, film berarti diceritakan ya, Mas, ya? diceritakan gitu. Jadi itu salah satu POV ya, angle gitu. Angle dari bagaimana agama itu melihat satu peristiwa budaya di dalam satu kampung itu. Ini tuh pure horor kah? Mistis atau gimana sih, Mas? Kalau ngomongin horor secara literary ya, secara verbal, artinya itu tuh bisa diambil dari sisi mistisnya gitu. Karena masing-masing dari kita itu punya POV dalam menyebut horor. Nah, kalau di verbalnya ini memang sangat magis gitu. Magis itu tidak melulu dengan hantu ya. Ada black magic, ada mitos gitu, santet gitu. Jadi ya banyak hal yang aku anggap di desa ini itu apa ya, magis gitu ya. Bahkan tariannya, budayanya itu masih magis gitu. Dalam proses penulisannya Mas Hestu pernah ngerasain hal-hal yang gaib atau magis sendiri nggak? Menarik nih. Jadi saya tuh nggak bisa bikin film horor, jadi bikin film gitu. Dari nulis, sutradara itu, aku tuh selalu berdasarkan pengalaman empiris yang aku ceritakan kembali ke penonton-penontonku gitu kan. Tanpa itu aku tidak bisa membuatnya. Gitu. Makanya aku belum pernah bikin film kuntilanak, pocong segala macam gitu. Itu aku nggak bisa. Gitu karena secara empat, secara feel, secara kemudian itu diterapkan dalam kreatifnya, kemudian merekonstruksi itu aku nggak bisa. Kemudian kalau kita berbicara syirik, itu tuh dari kecil sampai sekarang, itu saya masih bersinggungan. Gitu. Dari benda-benda pusaka, dari sejarah-sejarah eyang, gitu-gitu, dari sejarah-sejarah kerajaan tentunya kalau di Jawa itu tuh sangat memahami betul, gitu. Jadi, bukan berarti resisten terhadap metafisik ya. Dan karena itu kita di Al-Quran aja ada, udah dipastikan, terus di kejawen sendiri yang dekat sama saya itu juga ada, gitu. Jadi, ya itu keterlibatan pengalaman empiris dari saya kecil sampai besar, itu sangat penting saya representasikan di film ini, kemudian kayak gitu. Nah itu kenapa saya menulisnya itu ya landai-landai aja, gitu. Landai itu dalam artian bukan enggak dinamis ya, landai-landai aja itu tidak banyak hambatan kemudian, gitu. Tinggal saya membuka memori saya gitu, memori saya pelan-pelan, fokus dibuka, dituliskan kembali kan gitu. Setelah dituliskan kembali ke skenario kemudian Difilmkan. diciptakan lewat film, kan gitu. Berapa lama Mas proses penulisan skenario sampai dari awal ide tadi mengumpulkan bank memori Mas Hestu sampai jadi final skenario itu, Mas? Sebulan aku tuh udah selesai gitu. Jadi 2 minggu itu tuh sudah, karena itu sudah fokus ya gitu, artinya semedi lah orang semedi itu artinya kita bisa konsentrasi terhadap yang pengen kita
capai kan gitu kan. Artinya itu membuka sendiri memori-memori itu 2 minggu juga udah selesai sebenarnya cikal bakalnya itu, sudah terkumpul. Kemudian untuk mengimplementasikan ke sebuah film, kemudian kreatifnya itu, penggodokan itu yang lebih penting kan. Iya kira-kira 1 tahun tuh. 1 tahun tuh rampung Rampung dan baru gitu. jadi film? 2 tahun kalau jadi film. 2 tahun, Mas? Ya karena kita butuh banyak effort CGI. Iya. Terus yang paling penting itu kita syuting itu kan tidak sesuai dengan realisme yang saya temukan pada waktu kecil sampai sekarang, gitu. Spesifiknya gini, dari hal geografis saja. Oke. Geografis itu dulu itu waktu saya kecil ketika kunjung ke sana gitu, ke wilayah itu tuh sangat kering kerontang. Ya. Gitu, hampir sepanjang tahun ya, itu. Ya. Enggak kalau di kita waktu dulu kan musiman 6 bulan, gampangannya kan gitu, 6 Ya, bulan 6 bulan ya 6 bulan musim kering, kering, itu musim hujan. hujan. Kalau di sana sepanjang tahun, gitu. Kemudian, dari situ berkembang, sekarang udah berbeda, itu. Siklusnya sekarang juga Ya. udah jauh beda, tapi yang saya temukan waktu itu kering, bebatuan, gitu kan. Dari laut yang magis gitu Nah, kan, sampai ke pesisirnya, sampai ke lingkungan penduduknya itu kering. kering. Bahkan mereka kalau di film ini ada semua ya, itu. Yang saya ceritakan ini saya bahkan di rumah, setiap rumah itu selalu ada tampungan air hujan. Yang itu yang dinanti-nanti dong air hujan itu? Iya, jadi itu mahal sekali itu. Jadi air hujan ditampung, ada satu wadah gitu, Heeh. ya Dia kayak mereka hidup kendi pakai air kendi gitu itu. nggak sih? Kayak kendi gitu nggak sih? Bukan, ini kayak apa ya, tampungan air besar. Kalau di film di setiap rumah itu selalu ada, kalau Ah. memperhatikan, gitu. Itu saya ciptakan, bener-bener saya ciptakan, gitu. Yang bisa diciptakan lewat set, artinya secara mekanisme, di lapangan bisa kita kerjakan. Tapi kalau geografis yang kemudian itu lingkungannya sekarang sudah hijau, nah itu yang agak repot, gitu. Makanya kita memakai bantuan CGI. Iya ya. Untuk membuat situasi lingkungan yang kering kerontang itu. Syutingnya itu sudah kita rencanakan lewat riset dan observasi bahwa musim kering paling tinggi itu di bulan apa ya itu? Juli kan, Juli Juli Agustus. ke Agustus ya? Kita pun syuting mundur 2 minggu itu waktu itu karena tunggu dulu sampai puncaknya, Ah. sampai puncak panas. Jadi kita syuting itu tuh di masa-masa puncak paling panasnya di wilayah itu. Setelah selesai syuting pas hari pertama hujan. Bener-bener kita syuting jam sore, Heeh. gitu saya balik ke hotel itu, naik mobil di jalan langsung hujan deras, gitu. Kita nggak pakai pawang, nggak pakai apa-apa gitu, nggak pernah pakai pawang sama sekali. Bisa dicek itu. Ini kan, ini first movie nggak sih Mas buat, horor? Sebenarnya enggak ya, gitu. Ada horor saya sebelumnya itu ada 2 atau 3 film ya, itu. Tapi kemudian yang ini masif, yang serius sekali, Syirik? Sirik, gitu. Bayangin tuh, gokil sih. Yang serius sekali itu Ya. Sirik, gitu. Karena itu berangkat dari embrio yang clear, yang jelas, Iya. gitu. Tapi kalau dibandingkan secara proses kreatif, ada perbedaan kesulitan atau tantangan tersendiri nggak Mas, antara menulis horor dengan genre lainnya? Sebenarnya kalau secara menulis enggak ya, gitu. Cuman materinya aja yang berbeda, gitu. Horor itu kalau nulis itu ibarat kata gini, kita kan menceritakan kembali aja, tapi kalau skill nulis kan sudah ada, gitu. Oh, ya. Rangkanya ya, Rangkaian teorinya udah ada, kalau menulisnya itu sama aja, yang paling terpenting adalah isiannya. dari background story tadi Mas, beberapa penulis teman-temanku tuh punya ritual tersendiri untuk nulis, khususnya di horor gitu. Ya. Mas Hes tuh melakukan itu nggak? Pasti ya, itu. Jadi itu tadi termasuk me-recall itu kan berarti kita harus mencari trigger-trigger, Oke. gitu. Gimana membuka apa, membuka memori pikiran, memori Perasaan. perasaan, jiwa, itu tuh yang melekat di dalam tulisan nanti, itu tuh harus ada trigger-trigger kan, Oke. enggak semata-mata terus minum kopi, ya kan, Nulis jadi gitu. nulis jadi enggak, gitu. Kopinya butuh berbungkus-bungkus tuh, kan gitu. Modal berarti ya Mas? Modal gitu, belum nanti kopinya diikat, dibawa ke tempat-tempat yang Yang paling ada, aman? yang paling romantis gitu. Oke. Romantis itu meromantisasi kembali
bahasa umumnya adalah napak tilas. Iya, iya, iya. Kan gitu. Nah, napak tilas itu fungsinya untuk men-trigger kita kan. Dan paling menantang dan paling saya sukai adalah mencari konklusinya. Ini menarik nih. Waktu kecil itu kan kita dihadapkan pada situasi yang tidak clear secara pemahaman. Iya, karena masih kecil. Karena masih kecil. Karena masih kecil. Itu karena masih kecil disuguhkan dulu kan orang tua kita ini ada hiburan ini. Kayak di kita tuh ada ledek kan gitu kan. Iya. Ada tari. Waktu kecil saya digendong tuh. Gitu, digendong kalau ke tempat eyang itu digendong. Terus itu kalau bahasa Jawanya diambung, diciumin. Gitu, dikasih bedak terus diciumin sama si penari ledeknya itu, karena itu membawa berkah, kan gitu kan. Nah banyak hal di situ yang tidak menangkap kan pemahamannya apa segala macam. Nah, yang aku lakukan ritualnya yaitu tadi napak tilas, kemudian bertemu orang-orang tertentu untuk mencari jawabannya, kemudian merumuskan kembali ke dalam satu cerita skenario ini. Oh, lebih ke situ Gitu. caranya? Ya, sebelum aku ngambil konklusi dan menceritakan ke Hafil, ke teman-teman semua, itu tuh harus clear dulu. Oke. Gitu, jangan sampai itu prematur. Iya, Gitu. Apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, makna-maknanya, itu tuh harus benar-benar punya akar aslinya seperti apa. Itu, nggak bisa itu terbatas dengan itu imajinasi kita. Itu yang saya sebutin tadi. Imajinasi boleh aja, kreatif itu boleh aja. Karena bentuk audiovisual di dalam film itu memang sangat tidak terbatas. Cuman pertanggungjawabannya yang penting. Cuman narasinya harus benar dulu. Kan gitu. Bahwa kamu bentuknya misalkan kata gini, Pulau Gantung warnanya merah, kuning, hijau terserah. Gitu. Kemudian itu sangat bebas gitu. Tapi bahwa Pulau Gantung ini apa di masyarakat itu. Kemudian yang terpenting kan itu dulu. Betul. Pulau Gantung mau ada ekornya, mau nggak ada ekornya, cuman bola doang, mau ngelayang, mau gelinding itu terserah. Iya. Gitu. Tapi yang penting maknanya dulu. Nah, di situ ya, saya di situ tuh terlihat tuh kreativitasnya di mana, unsur yang tidak boleh dilanggar di mana. Karena itu pertanggungjawaban kita sebagai storyteller terhadap audiens. Gitu. Apakah setiap penulisan skenario, even bukan genrenya horor, Mas Hestu melakukan treatment yang sama? Sama. Karena aku paling suka basicnya realistik. Itu kenapa semua pengalaman-pengalaman empiris yang ada di dalam aku itu sering aku recall. Gitu. Tergantung nanti konsepnya mau ini kolaborasi dengan cerita yang lain atau mau kolaborasi dengan konsep yang lain tapi embrionya dari aku dulu. Gitu. Dari aku tuh peristiwa ya, bukan berarti cerita aku gitu. Tapi aku melihat peristiwa tetangga aku bisa, peristiwa Pak Deku bisa. Kemudian apa yang makna di situ bisa ketangkep dan ini menarik menjadi isu yang kuat buat saya ceritakan, ya saya ceritakan. Gitu. Mas, waktu Mas Hestu nulis film Syirik, value apa pertama yang terbayang sama Mas Hestu? Apakah ini cuman film horor yang pengen nakut-nakuti penonton saja? Atau ini emang mungkin bisnis? Atau ini Mas Hestu pengen ngangkat yang tadi kan di awal kita cerita ada budaya di sana, ada ekosistem, ada geografis. Nah, value apa yang terbayang sama Mas Hestu? Kalau value itu selalu visinya kemanusiaan ya. Itu berangkat dari manusia, kemudian lahir dari manusia sampai goals-nya itu ke manusia juga. Betul. Kita lingkungan sosial kita kalau udah ini tandanya itu di keluarga dulu, paling sederhana tuh. Di keluarga, di lingkungan kerja, ini ada isu sosial apa? Ya dari environment yang kecil-kecil dulu berarti. Yang kecil-kecil dulu pasti. Ya, terus kemudian ditarik jauh ke yang lebih universal, sebabnya apa? Harus ada sebab akibat. Gejala sosial ini kan akibat. Sebabnya apa dulu nih? Gitu. Ini ditarik kesimpulan dan nanti ke belakangnya lagi akibatnya apa? Nah, gitu. Jadi ditarik nih dari sebabnya terus yang terjadi sekarang sampai the future-nya itu apa gitu. Nah, kalau positif ya kita dorong gitu. Kalau negatif ya kita sebagai seniman itu wajib untuk menyuarakan lewat karya kita kan gitu kan. Gitu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan Syirik ini adalah balik lagi sih era digital ini. Jadi
perkembangan zaman yang, Masif sekali. masif sekali, tidak terbatas, itu tuh tidak semua orang tuh siap mental, Setuju aku, Mas, setuju. gitu. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, Ya. gitu. Kenapa itu menjadi film sebenarnya sangat film personal, pilihannya nggak semata-mata itu dari aku, enggak, gitu. Tapi mengajak pribadi masing-masing, kan gitu. Kemudian pendekatan kreatifnya itu kemudian personal, bukan untuk diselebrasi oleh banyak orang, itu enggak, gitu. Tapi Lebih kalau ke personal. entertainment-nya boleh, tapi maknanya itu kemudian kenapa filmnya sangat personal, ya karena itu harus kita Kembali. sendiri, dibicarakan di diri kita dulu, baru dibicarakan keluar, kan gitu kan. Ini bisa dibilang gini nggak sih, Mas, salah satu penulis skenario itu ketika merampungkan satu skenario, nilainya itu adalah dakwah-dakwah terselubung kah? Dari keresahan Mmm, atau kegelisahan tadi? bukan dakwah sih, karena aku selalu menampilkan peristiwa nyata. Persoalan Realis kalian berarti ya? apa? Persoalan yang sedang saya hadapi, dihadapi oleh orang-orang lain nggak? Benar-benar dari kegelisahan tadi ya? Betul, gitu. Jadi, propaganda iya, Mhm. gitu. Kalau syiar itu, apa ya, buat saya syiar itu adalah, membawa apa yang subjektivitas kita Ya, untuk dimasifkan, disebarkan. dimasifkan, kan gitu. Aku sayangnya aku tidak pernah meletakkan itu, gitu. Aku sama sekali nggak pernah meletakkan itu. Aku cuma cerita kemudian kalian punya masalah, Mhm. ya kan. Nah, itu sudah cukup tuh, gitu. Men-trigger itu aja, "Kalian punya masalah ini loh, gini 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 Iya, gini. iya, iya. Terus kalian nanti ke depannya kan kayak gini-gini loh," gitu. Berarti kalau ketika nanti penonton nonton film Syirik ini, Mas, dari Mmm, skenario yang Mas tulis, ada implementasi perspektif yang ditangkap penonton berarti untuk era dahulu yang Mas angkat ke era sekarang mhm, dengan gambarnya, dengan visualnya itu, untuk mereka jadi berpikir jadinya? betul, gitu. Ya kemudian tumbuh kan, Iya, 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 iya. gitu. Di titik manapun mereka itu yang kita tidak tahu, makanya kita nggak bisa membahas subjektivitas kita untuk, diterima oleh Iya, mereka. memaksakan apalagi kan? Kata-kata kasarnya kan gitu, memaksakan. Karena, ya itu pengalamannya lain-lain, peristiwa yang terjadi lain-lain, gitu. Salah satu hal yang paling nyata sekarang itu adalah, ini kembali lagi ya, aku nggak syiar, Ya, gitu, oke. tapi fenomena. Fenomena itu Fenomena, fenomena. fenomena, setuju aku dengan itu. Fenomena-fenomena yang terjadi di, masyarakat termasuk di wilayah itu ya. Mhm. Dan itu juga terjadi masif di beberapa wilayah tertentu. Misalkan gini, di film di Syirik ini, itu tuh ada upacara gunungan, Ya. yang itu tradisi Jawa, gitu. Sampai sekarang masih ada juga. Tradisi Jawa ini di sini, kemudian kalau enggak di lingkungan keraton atau di masyarakat kecil-kecil lain di sekitar keraton, termasuk di Desa Wonosari ini, gitu kan, itu juga dibuat untuk sebagai simbol ini, apa namanya, rasa syukur, kan gitu, Terhadap alam semesta, terhadap Tuhan Yang Maha Tuhan, Esa dan alam pastinya. oke, Alam itu kan diberikan sama Tuhan. Tuhan, gitu. Rasa syukur itu diselebrasi kemudian. Nah, kalau dulu itu pakai pakaian-pakaian Jawa, Ya. semuanya itu pakai pakaian Jawa, yang perempuan konde-kondean, yang pokoknya itu semua pakai pakaian Jawa. Sekarang pakai hijab. Oh. Nggak cuman terbatas sama baju ya, kalau baju itu udah kelihatan. Ini cuman contoh aja sebenarnya. Mhm. Tapi fakta-fakta lainnya yang kemudian, ada persinggungan dengan budaya-budaya lain kemudian masuk gitu. Agama ini nggak aku sebutin sebagai agama, tapi sebagai culture. Oke. Itu harus Ya, digarisbawahi ya, ya. gitu. Kemudian budaya itu masuk ke wilayah itu, ya akhirnya jadi akulturasi lagi. Gitu, nah ini berubah-berubah bentuk terus gitu, tapi isi dasarannya sama sebenarnya. Kalau untuk future apakah nanti akan begitu terus, Mas, berubah-berubah terus yang Mas Hastu lihat? Iya, krisis identitas sebenarnya, film ini tentang krisis identitas. Krisis identitasnya gimana gitu, krisis identitasnya gimana, karena banyak karakter yang terakses oleh kita sebagai manusia, Mhm. gitu kan. Intinya jangan sampai lupa jati diri kita aja, sesimpel itu kok filmnya itu. Berarti poinnya terlalu banyak yang kita lihat, kita dengar,
kalau kita lupa diri kita jadi nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau dimasukin, ikut-ikut, jadi followers, apa segala Ya. macam, dia kan akan ngalir ikut itu, kemudian dia sayangnya nanti kemudian dia akan lupa jati dirinya, itu yang bahaya kan kayak gitu. Iya. Nanti udah sampai di titik itu terus nyari jati diri itu Ya, kan. alasannya belum ketemu jati diri. Mendingan pencegahan aja. Ya. Mendingan paling enak bawa jati diri terus, kan gitu kan. Iya. Gitu. Mau Korea main Korean style ya nggak apa-apa, tapi jati dirinya jangan hilang, kan gitu kan. Buat horor sendiri, Iya. seberapa penting jump scare dalam film horor menurut Mas Hestu? Kalau horor itu ada adrenalin gitu, tapi adrenalin itu tidak semata-mata kan lewat visual atau suara. Oke. Bisa keduanya bahkan, jadi nggak terbatas di situ, itu aku menganggapnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin popularitas di bioskop adalah jump scare, horor harus ada jump scare-nya, ada yang sehitam putih bahwa kalau bikin horor mau laku, ya jump scare. Ya. Itu udah ada formulasinya memang, dan ada Itu risetnya. emang ada treatment-nya berarti, Mas? Ada treatment-nya dan Tapi itu itu nggak salah. dipaksakan untuk menakut-nakuti nggak sih, Mas? Yang memaksakan yang konyol sih, gitu. Jadi selalu ada treatment, selalu ada sebab akibat, selalu ada motivasi, kemudian itu kalau menakut-nakuti, nah kata-kata itu yang kemudian menjebak tuh. Ya. Menjebak orang untuk tidak kreatif, kan gitu kan. Karena poinnya jadi untuk Poinnya terus menakut-nakuti. nakut-nakutin gitu. Tapi kamu bikin jump scare dari awal film dimulai sampai ending film dimulai itu boleh sangat, kalau bisa dan bagus nggak ada masalah. Persoalannya bukan di jump scare, tapi gimana kamu berstatement tentang jump scare-nya itu, kan gitu. Aku nggak berusaha ngelihat film Syirik ini film yang berusaha menakut-nakuti orang. Karena budayanya sangat kental, terus beberapa aktor itu memainkannya sangat bagus. Terus kayak Nikita Mirzani dengan tariannya tadi tari Iya, ledek kan, Mas, ya? tari ledek. Tari ledek ya? Itu untuk upacara ritual kan? Iya, itu ritual rasa syukur itu tadi. Iya. Itu diadakan setiap tahun bersih dusun, mereka syukur karena mereka tuh kan kering, gitu. Jadi kalau mereka panen tuh rasa syukurnya luar biasa. Apakah Mas Hestu dari awal nulis ini tuh berpikir, "Ini film gua nggak akan bikin nakut-nakutin orang, cuman ada orang yang takut, ada orang yang menerima nilainya, atau orang cuman terhibur saja." Apakah Mas Hestu punya konsen itu? Tanggung jawab entertain tetap ya harus ya, tapi tidak yang mengada-ada. Intinya simpel kok itu. Tidak semua orang bisa hidup di apa? di mana? Di desa itu dong. Oke. Sekarang Afil kalau udah ngeliat filmnya mau nggak hidup di sana? Enggak sih, Mas. Enggak kan? Enggak sih. Distopianya berarti jalan. Iya. Kan gitu konsepnya. Ya udah di titik itu aja. Sesimpel itu. Horor enggak? Gokil, merinding aku. Itu horor enggak? Mau nggak tinggal di sana? Enggak Gitu. mau aku. Nggak mau kan? Gitu, itu maksudnya itu. Itu aja itu udah horor buat Horor saya. aku, merinding aku. Aku aja sekarang yang gede mau tinggal sana aja, yang itu aku juga nggak mau. Gitu loh. Dan itu pernah terjadi gitu ya, Mas, ya? Iya, tapi Situasi itu. kalau ditanya nggak mau, tapi kalau terpepet manusia bisa aja, kan gitu kan. Buktinya ada yang hidup. Artinya ada yang hidup, kan gitu. Tapi bahwa kita yang gede, besar, sampai sekarang di Jakarta misalkan, atau di Jogja yang kota gitu, itu terus tinggal di sana, itu. Enggak sih. Enggak kan? Kalau aku enggak sih. Gitu. Nah itu udah konsep distopianya berarti jalan. Aku nggak ngerti di sana ada Tuh. sinyal buat aku ngelihat TikTok atau enggak, aku nggak ngerti. Iya memang sih. Iya. Ya waktu syuting memang nggak ada sinyal. Iya. Kalau buat aku Gitu. nih pengen jadi penulis, Mas, apa yang aku harus lakukan sebenarnya, Mas? Semua orang itu sebenarnya bisa menulis, cukup gampang, mudah kok gitu. Jadi kalian pasti udah punya cerita, itu nggak mungkin nggak. Gitu, apa yang mau diceritakan tuh banyak pasti, gitu. Tapi jangan gini, maksud aku jangan terlalu konyol untuk asal berani, asal nulis dulu, gitu. Cari yang dasar yang paling gampang aja untuk diterapkan, kan gitu kan. Iya. Teori itu kan Aristoteles 3 baba, itu paling mudah dan itu sampai sekarang berlaku di industri film ataupun industri novel, industri apapun itu tuh paling gampang untuk diterapkan. Oke. Gitu, ada babak awal, babak tengah, konflik, sama konklusi, kan gitu kan. Sesimpel itu, gitu. Jadi kalau memang belum tahu sama sekali, ya pakai metode itu dulu kemudian. Kemudian dari metode itu, kemudian sekarang akses buat semua media, cari cara penulisan yang paling mudah. Jangan memperumit diri sendiri. Oke. Yang paling mudah yang nggak tahu bisa di Google atau apa, tapi jangan cari yang sok sulit-sulit dulu.
yang sederhana tapi isinya bagus, ya kan? Dan itu otentik gitu, dan itu lahir benar-benar otentik, mau fiksi apapun mau realistik, itu yang value-nya di situ nilainya. Bukan persoalan penulisannya. Tapi nagih nggak Mas ketika tulisan Gitu. kita jadi karya itu? Ya pasti nagih lah kalau Nagih itu. Mas? Ya pasti nagih lah gitu. Kalau Mas Hestu tadi bilang bagaimana cara rangkanya, cara berpikir untuk menulis dari hal yang sederhana dulu, Mhm, kan di alur cerita skenario itu ada plot dan lain-lain nih. mhm, Kalau kita kembali ke film Syirik yang akan mhm. tayang nanti ini, itu plotnya seperti Ya apa 3 Mas? babak 3 babak 3 itu? babak tetap gitu. Karena 3 babak itu tidak sekedar kita berbicara overuse ya, Nah, gitu. Karena, filsuf kita Aristoteles itu sudah dengan berbagai pemikiran dan itu belum terpatahkan. mhm, Terpatahkannya oleh era-era sekarang yang kemudian mencoba untuk berkreativitas dengan plot yang dibolak-balik, ada 4 babak, 8 babak, segala macam kan. Ya itu namanya artistik kan iya gitu, itu iya nggak iya, ada masalah. Tapi gaya komunikasi ke umum yang lebih luas heeh. gitu, ya 3 babak, itu paling mudah dicerna gitu. Mas, di film Syirik ini kan aktor-aktor besar Mas. Mhm. Apakah ketika, penulisan skenario itu dengan aktor yang bermain di film Syirik sekarang, kebayang nggak Mas sosok seperti mereka yang mendekati untuk membintanginya? Oh ya, pastinya gitu. Karena sebenarnya itu terlintas pada saat nulis ya, Mhm gitu. Pas menciptakan karakter, karena ini berdasarkan kisah nyata ya, walaupun aku rekonstruksi ya. mhm. Jadi waktu menciptakan karakter itu tuh, aku inspirasinya adalah karakter-karakter yang otentik ada di sana, Yang Mas Hestu gitu. lihat Mau langsung? Kidalang, kalau dilihat keunikannya adalah Kidalang tuh nggak punya nama. Ya aku sebutnya Kidalang Ki aja. dalang Kamu aja. cari di mana aja, di media promo, di sinopsis, di apa itu ya Kidalang. Mbah Wito, Ningsih, Sari, gitu-gitu tuh, itu semua karakternya otentik, gitu sebenarnya. Yang ada di sana dengan karakter yang sama, yang kita membangun karakternya seperti itu, pendekatannya ya, Iya gitu. iya iya. Pendekatan di film Syirik tuh kayak gitu. Ningsih, segala macam. Ningsih itu Jawa tuh artinya apa sih, gitu. Terus Sari itu artinya apa sih, gitu. Itu semuanya ada. Nah, nggak asal nyebut Sari, nggak asal nyebut Ningsih gitu. Dari filosofi Jawa itu ada, terus karakter Sari itu seperti apa, itu tuh ada. Terus karakter Sari buat film itu seperti apa, itu tuh semuanya ada garisnya, gitu. Nggak asal nyebut Sari gitu, nggak asal nyebut Ningsih, Kidalang gitu. Kenapa aku nggak pakai nama sastra buat Kidalang, enggak, aku Iya nggak iya iya. mau, gitu. Sampai nyebutnya Romo Heeh, bapaknya, kan gitu. Terus apa lagi ya, Said, gitu. mhm. Said itu kan yang apa ya, personifikasi juga, gitu. Personifikasinya Sunan Kalijogo. Oh gitu? Ya, gitu. Visi misinya sama dengan, Sunan? Sunan Kalijogo, wali kita, dan merekonstruksi kejadian itu kejadian waktu itu walaupun itu terjadi di era sekarang, Iya 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 iya. kan gitu. Situasinya sama persis. Kemudian, aku pakai nama Said di situ. Kan Sunan Kalijogo itu Raden Mas Said Raden Mas namanya, Said ya? ya kayak gitu. Sama plus Raden Mas Said juga di kita, gitu. Kalau nggak salah aku dengar dari teman-teman juga Mas Hestu, itu tuh awal mulanya itu tuh bikin-bikin film pendek di Jogja kan Mas? Betul, iya. Dulu memang, kuliahnya komunikasi, tapi Mhm. sebenarnya kuliahnya broadcast ya, Oke gitu. Jadi, aku kuliahnya, spesifiknya itu broadcasting. oke. Terus kemudian jenuh sebenarnya, Jenuh Mas? jenuh di semester 5 ini, ya 5 atau 4 ya, itu udah mulai jenuh karena semuanya tertata, Oh, kehilangan nilai artistiknya. Karena mediumnya buat TV kan, kemudian iya iya iya. semuanya sudah ada, apa namanya, regulasinya sendiri. Sutradara ataupun penulis yang tidak, apa, sekolah film itu banyak sekali, gitu. Ya termasuk saya ini kan kalau film expertnya nggak kuliah, Oke. karena itu broadcast, Iya iya iya. gitu. Kemudian, memang terus keberuntunganku ketika bikin komunitas, gitu. Di Jogja berarti Mas? Heeh, di Jogja dulu. Mmm, Jadi waktu semester 5 itu kreativitas merasa terbatas, anak muda lah zaman iya, dulu. Kreativitas terbatas, menyenangkan sebenarnya broadcast, TV menyenangkan, tapi karena keterbatasan itu kemudian mencoba untuk
wilayah yang lebih luas. Iya, Nah itu curious-nya banyak. kemudian itu terakomodir dengan film. Yang kebetulan di Jogja itu waktu itu aja tahun 2000-an ya, 2003, 2004, film belum sepopuler sekarang, itu tuh sudah ada culture bikin film pendek. Dan komunitasnya itu cukup banyak. Itu buat dilombakan atau gimana, Mas? Buat festival kalau zaman dulu, itu. Karena memang belum ada wadah industri ataupun wadah festival sinema banyak waktu itu. Iya iya iya. Output-nya aja masih bingung, YouTube juga belum ada kan waktu itu, gitu. Jadi, kita bikin terus screening-nya mau di mana, ini buat apa, ini agak susah dulu. Tapi bahwa spirit kita bikin film, berkreativitas di situ, bikin. Berangkat dari situ kemudian bikin setelah jenuh tadi broadcast, cari wilayah yang lebih luas ya film ternyata. Karena selain di lingkungan sekolah, di luar sekolah bergaulnya sama orang-orang film. Sebagai filmmaker, Oh. Mas Estu seberapa bangga menjadi seorang penulis, Mas? Khususnya aku spesifik ke film syirik. Ada tahapannya ya kalau ngomongin itu ya. Heeh. Tahapannya udah jadi itu kayak perjalanan, tumbuh jiwa kita kan, pemikiran kita, jiwa kita itu tumbuh kemudian di situ. Kemudian achievement kedua itu ketika itu ketemu sama penontonnya pastinya. Kalau ngomongin kebanggaan ya itu achieve itu apa yang kita keluarkan dari diri kita, diterima kembali oleh diri kita, kemudian itu tumbuh. Nah itu baru tuh, gitu. Tapi paling enggak minimum ada tuh, minimum ini udah jadi film udah bangga kan gitu. Tapi ketika itu ketemu sama penontonnya, wah itu lebih bangga lagi, kan gitu kan. Kalau bukan jadi filmmaker kira-kira Mas Estu jadi apa, Mas? Bisa jadi apa aja. Ya apa spesifiknya? Karena gini ya, film itu tuh gini, untungnya itu hobi, passion, sama kerjaan jadi satu. Ketika nanti cuman jadi hobi sama passion itu pun nggak ada masalah. Oke. Kita bisa lewat banyak hal untuk ngomong itu. Yang penting bukan filmnya ya. Tuh, tapi kita mau apanya dulu, gitu. Tapi sekarang dikasihnya jalannya film dan kemudian itu hobi dan passion, wah itu ya seneng banget lah. Tapi kalau, nanti ada bisnis yang lain apa segala macem, ya nggak ada masalah gitu. Kita tuh punya namanya spill question. Heeh. Itu yang udah kita lempar ke followers kita di Instagram dan TikTok. Jadi kita filter Nyepil apa tuh? pertanyaan. Oke. Apa pertanyaan yang mau mereka tanyakan ke Mas Estu sebagai penulis? Oke. Ya, aku bacakan dulu komennya. Ini dari akun sosial media Instagram, namanya Samsul. Mas Samsul, kamu yang bertanya kah? Apa sih perbuatan syirik yang ada di film ini? Banyak ya, itu mau verbal, non verbal, itu banyak sekali gitu. Tapi ya itu tingkat nggak harus dicari ya sebenarnya. Tapi kalau gini, kalau yang relate ya itu diterima aja kemudian diolah dikelola. Oke. Karena banyak sekali penanaman narasi yang, menamakan syirik di situ. Yang perlu digawangi atau digarisbawahi adalah hati-hati mencernanya, karena bisa salah tafsir. Oke. Gitu. Jadi nonton film ini memang nggak boleh impulsif, nikmati aja Nikmati gitu. aja Nggak harus nyari apa-apa nggak harus gitu. Tapi kalau ada yang, itu syirik, oh ini syiriknya ya dinikmatin aja gitu. Tidak harus kemudian, respon sesuatu yang terjadi, nggak harus, Ya ya ya. gitu. Tapi dinikmatin aja karena bisa salah tafsir. Artinya ketakutannya ada gini loh, kalau impulsif itu tuh ada kemarin beberapa temen atau orang atau di lingkunganku tuh bilang kalau, "Oh ini budaya Jawa dianggap sesat." Ya, Itu. pasti sih. Ada yang ngomong Islam sama itu kalau permukaan pasti ngelihatnya terus kayak gitu. Jadi memang harus utuh melihatnya. Melihat film utuh, nggak perlu mikir itu udah pasti Ya ya dapat ya. jawabannya, nggak akan ke sana. Tapi kalau udah orang resisten, impulsif, itu nyari-nyari, nah itu malah bisa salah itu. Jadi Nah gitu. nikmati aja Yang penting prosesnya. nikmatin aja, dapat maknanya di mana, ya itu yang dinikmatin, Tuh Samsul, gitu. namanya Samsul. Oke sih, Mas Samsul, thank you so much pertanyaannya. Tonton aja, nikmati filmnya, ajak keluarga, temen, pacar sebanyak-banyaknya. Next question, Mas. Banyak ya, satu RT itu bawa itu. Iya, ini yang bertanya nih di akun Instagram, Ganapati Studio, Mas. Nah, Ini tuh kayaknya keturunan Nabi Yusuf langsung. wis. Karena namanya Bapak Ganteng, @Bapak Ganteng, pertanyaannya,
Ada kejadian horor atau pengalaman menyeramkan nggak waktu syuting film? Wah, ya banyak, kalau itu. Itu kan kita syuting film horor dari apa ya, dari riset, observasi, itu udah bersinggungan dengan itu. Ngomongin mistisnya itu udah bersinggungan dengan itu ya. Jadi kalau ngomongin kesurupan apa segala macam itu tuh lebih dari itu ya, gitu. Lebih dari Lebih itu, Mas? dari itu pengalamannya, dan itu nggak sekali 2 kali gitu. Karena kita riset observasi aja sudah masuk dunia itu, jadi nggak mungkin enggak, Ada nggak scene-scene kan di film gitu. Syirik, Mas? Ada hal mistis lain bener-bener nyata gitu, Mas? Di scene itu atau diwakili para aktor gitu yang kerasukan beneran atau apa, ada nggak, Mas? Ada, tapi nonton dulu lah, masa di-spill? Berarti ada dong? Ada dong, Tuh, Bapak ganteng. nah jawabannya nanti ya, Iya. nonton dulu, Iya. nanti kan ngerasain tuh di situ peristiwanya. Kalau peristiwanya ya banyak itu, baik itu pas syuting atau sebelum syuting, itu tuh ada gitu. Justru kita datengin dunia mereka, mengenal mereka dulu kan observasinya, Iya. gitu. Udah pasti ada. Aku dari tadi tuh ngobrol tentang film Syirik tuh merinding terus aku. Semagis itu rasanya gitu. Next question, Mas. Spill question. Gimana kalau film Syirik sebenarnya alat untuk ngenalin ritual tertentu ke masyarakat luas? Ini yang tanya namanya akun Firmansyah. Ya namanya juga membicarakan fakta ya, gitu. Ya pasti ngenalin itu, gitu. Even itu budaya yang sesat atau enggak, ya itu ada. Ya nilai sendiri kan itu sesat. Karena setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau untuk ngenalin ya pasti. Kenapa membangun unsur-unsur di dalam film tuh untuk itu. Iya, iya. Kan gitu, membangun peristiwa dalam satu plot, kemudian menjadi satu pembabakan, kemudian menjadi satu skenario yang sudah kita tata, itu tuh ya karena berangkatnya dari fakta gitu ya, kemudian direkonstruksi ya pasti ada, Ya yang paling gitu. penting nonton aja, nikmati gitu ya, Mas, ya? Iya nikmatin, Iya, nikmatin aja banyak kok itu pasti, iya betul, gitu. betul. Peristiwanya nggak ada yang imajinasi, asumsi itu nggak ada, di situ nggak ada, Betul. gitu. Pertanyaan terakhir dari akun Instagram Lucy12. Kalau film Syirik bikin kita jadi takut, apa itu artinya kita jadi lebih religius atau parno? Pertanyaannya oke itu. Oh ini oke sih. Lucy, kamu bertanya yang bijak. Iya, pengalaman spiritualmu sampai mana? Kan pertanyaannya gitu. Kembali ke dia ya, Mas, ya? Kembali lagi gitu, latar belakang, pengalaman spiritual, kamu lagi di mana? Ya itu yang aku tadi nikmatin aja gitu. Mmm, Impact-nya lain-lain gitu. Aku sama Phil nonton gitu, ya pasti lain, iya sih. Iya, gitu. iya. Atmosfernya beda-beda ya, Atmosfernya sensasinya beda-beda, ya. iya pasti beda-beda. Ada yang terinspirasi kemudian menjadi lebih religius gitu. Ada yang inspirasi kemudian, "Oh aku mau ke tempatnya ah," gitu, itu singup. Ya kan bisa sesantai itu menyikapinya gitu. Kamu orang serius atau bukan aku juga nggak tahu kan gitu kan. Bener, bener, bener. Tapi bahwa, eee, kita mendelivery itu untuk membangun ekspektasi iya. Ya semoga nanti ekspektasinya tercapai, itu. Udah terjawab Lucy. Ya yang dari aku tangkap ini film banyak bukan hanya film dengan genre horor mistis yang mencoba untuk menakut-nakutkan, ada spiritualnya, Spiritualnya, ada romansnya ya, Mas, ya. ya ada Karena sejarahnya. ada sejarahnya, terus ada ya kalian akan merasakan sensasi sendiri-sendiri akan hal ini. Ya kedekatannya lewat mana, nah itu masuk lewat situ aja, Ya, nggak usah sama kayak orang lain, benar, ya benar, benar. kan, gitu. Terus buat teman-teman yang mau belajar nulis skenario film atau apapun itu, Mas Hestu tadi spill-spill dikit tentang gimana cara treatment-nya gitu. Nah, Thank kalau you mau lanjut lewat sekolah saya ada. ada kok. Oh, ini mulai promosi kayaknya, Promo Mas. sekolah. Boleh boleh minta deal gitu nggak sih? Tapi ada, Mas, ya? Ada, Apa namanya, Mas? JPJ School, Hah? Jogja Point of View Cinema Oh, Jogja Point School, of View Cinema. Kalau mau heeh. daftar itu ke Ada nanti webnya, ada Instagramnya, semua bisa ada. online, Mas? Bisa online daftarnya. Tuh, ada lagi Tuh, aksesnya. lumayan kan promo? Yoi. One and only Mas Hestu Saputra. Penulis naskah film Syirik yang akan tayang 19 Juni 2025. Ini kita boleh Doain ya. amin. Ini kita boleh promo bareng-bareng nih, Mas. Oke, Wajib nonton film Syirik di seluruh bioskop kesayangan kita semua ya, Mas. tanggal 19 Juni 2025. Film Syirik.
Jangan tonton dan dengerin apapun selain kalian lihat di Gaspil. Okay, that's a wrap.